Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang aksi nyata kesadaran mahasiswa-mahasiswi Universitas Andalas pada slogan "Buanglah sampah pada tempatnya". Sebelum masuk ke sesi pemaparan, ada baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kami, yaitu dengan saya sendiri Gilang Zanir Menzas dengan NIM 231081 2029. Saya Syifa Sabila dengan NIM 2310813019. Saya Kriswani Fitri Pangestu dengan NIM 231081 2013. Saya Dinda Lakuci dengan NIM 231081 2009. Saya Mika Elina Simanjuntak dengan NIM 2310811029. Saya Nadara Datul Aisy dengan NIM 2310812037. Saya Nadia Aurelia dengan NIM 2310812007. Ada satu anggota kami yang berhalangan hadir, tidak ada tempat hadir pada pertemuan kali ini, yaitu Chantal Della Sosentayaku dengan NIM 2310812047. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saja, kita masuk ke pemaparan pertama yang akan dibacakan oleh Hani. Pada Hani, dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah, di sini saya akan membahas apa sih itu pengertian sampah. Nah, sampah sendiri adalah suatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, dan tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Chandra 2006. Nah, sampah sendiri merupakan material sisa baik dari hewan, manusia, ataupun tumbuhan yang tidak terpakai lagi dan dilepaskan ke alam dalam bentuk padat, cair, maupun gas yang selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala aktivitas manusia seperti aktivitas pada pertanian, perdagangan, rumah tangga, industri, dan apapun itu merupakan hasil. Sehingga ini yang menjadi tanggung jawab untuk seluruh masyarakat mengelola sampah agar tidak merugikan kesehatan diri dan lingkungan di sekitarnya. Next, operator. Nah, di sini saya akan membahas sumber sampah. Yang pertama itu sumber sampah yang berasal dari permukiman. Umumnya, sampah rumah tangga yang berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, dan sampah kebun atau halaman lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada sampah dari pertanian dan perkebunan. Nah, sampah dari kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti jerami dan sejenisnya. Nah, sampah yang bersifat organik ini biasanya dihasilkan selama musim panen, dibakar, atau dimanfaatkan untuk pupuk. Sedangkan untuk bahan kimia seperti pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya yaitu adalah lembaran plastik, penutup tempat tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambatan pertumbuhan gulma. Namun plastik ini bisa didaur ulang. Yang ketiga yaitu ada sampah dari sisa bangunan dan konstruksi gedung. Sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung ini bisa berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah organik misalnya yaitu kayu, bambu, triplek. Sedangkan sampah yang anorganiknya yaitu seperti semen, pasir, spesi, batu bata, ubin, besi, kaca, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat yaitu ada sampah dari perdagangan dan perkantoran. Nah, di sini sampah yang berasal dari daerah perdagangan seperti toko, pasar tradisional, warung, pasar swalayan ini terdiri dari kardus, pembungkus, kertas, dan bahan organik termasuk sampah makanan dari sisa restoran atau makanan cepat saji. Lalu selanjutnya yaitu sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor, pemerintahan, swasta, dan lain-lain sebagainya. Itu ada alat tulis, kertas, ballpoint, pensil, spidol, printer, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima yaitu ada sampah dari industri. Dan sampah ini berasal dari seluruh rangkaian proses produksi, bahan-bahan kimia, serpihan, atau potongan bahan. Nah, perlakuan dan pengemasan produk seperti kertas, kayu, plastik, kain yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan.
Sampah pada industri berupa bahan kimia yang seringkali beracun memerlukan perlakuan khusus sebelum dibuang. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Pak Dani. Selanjutnya, materi kedua yang akan dilanjutkan oleh Asifa. Wadah Asifa, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis sampah dan pengaruh sampah. Yang pertama yaitu ada jenis sampah. Berdasarkan asalnya, sampah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada sampah organik. Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, atau yang lainnya. Contohnya seperti ada sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Yang kedua itu ada sampah anorganik. Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti mineral, minyak bumi, atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian besar zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedangkan sebagian lainnya hanya dapat diuraikan oleh waktu yang sangat lama. Contohnya seperti botol plastik, tas plastik, dan kaleng. Yang kedua yaitu ada pengaruh sampah. Sampah dapat mengakibatkan meningkatnya penyebaran penyakit, bau menyengat, dan lain-lain sehingga mengganggu kenyamanan dan kesehatan. Selain itu juga, sampah yang tidak dikelola sebagaimana mestinya tidak saja menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan alami, tetapi juga terhadap kualitas kesehatan manusia. Berikut ada beberapa pengaruh sampah yang berdampak terhadap kesehatan dan lingkungan. Yang pertama yaitu ada dampak sampah terhadap kesehatan. Yang pertama yaitu ada penyakit diare, kolera, dan tifus. Menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan yang tidak tepat dapat bercampur dengan air minum. Yang kedua yaitu ada penyakit demam berdarah. Dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai. Penyakit jamur dapat juga menyebar, misalnya jamur kulit. Yang ketiga ada penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita. Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam peternakan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan atau sampah. Yang keempat yaitu ada sampah beracun. Telah dilaporkan bahwa di Jepang kira-kira ada 40.000 orang meninggal akibat mengkonsumsi ikan yang telah terkontaminasi oleh raksa. Raksa ini berasal dari sampah yang dibuang ke laut oleh pabrik yang memproduksi baterai dan akumulator. Yang kedua ada dampak terhadap lingkungan. Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap. Hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi tinggi dapat meledak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Asifa. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda. Pada Dinda, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang hasil penelitian. Lanjut, operator. Yang pertama, hasil analisis terhadap perilaku mahasiswa Universitas Andalas dalam membuang sampah di lingkungan kampus. Dari hasil yang telah kami lakukan, pada dasarnya sebagian besar mahasiswa sudah menjaga lingkungan kampus dengan membuang sampah pada tempatnya. Tetapi nyatanya sejumlah oknum dari mahasiswa sampai saat ini masih saja membuang sampah tidak pada tempatnya, alias membuang sampah sembarangan. Sebagian oknum masih sering membuang sampah seperti bungkusan makanan yang walaupun kecil, itu akan berdampak bagi lingkungan sekitarnya. Materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mika. Oke, baik. Selanjutnya, hasil analisis kami terhadap peran slogan "Buanglah sampah pada tempatnya"
di mana hal ini dapat meningkatkan aksi nyata kesadaran para mahasiswa-mahasiswi Universitas Andalas dalam membuang sampah di tempatnya. Sebenarnya slogan buanglah sampah pada tempatnya mempunyai potensi besar untuk meningkatkan kesadaran nyata para mahasiswa-mahasiswi itu untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan melalui beberapa mekanisme penting ini, slogan-slogan tersebut dapat berjalan dengan efektif, seperti yang pertama yaitu adalah penyadaran dan edukasi. Pendidikan lingkungan hidup slogan ini dapat menjadi titik awal program pendidikan lingkungan hidup di Universitas Andalas. Kampanye yang bertujuan untuk mengajarkan dampak sampah terhadap lingkungan dan kesehatan dapat dilakukan melalui seminar, lokal karya, atau materi kuliah yang terintegrasi dalam berbagai disiplin ilmu. Mahasiswa akan lebih sadar akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya jika ia mengetahui akibat dari perilaku yang tidak bertanggung jawab itu. Selanjutnya yaitu dengan informasi visual, di mana dalam hal ini memasang slogan buanglah sampah pada tempatnya di beberapa tempat strategis seperti kantin, aula, perpustakaan, atau di sekitar kampus dapat menjadi pengingat visual yang efektif. Informasi visual ini dapat menjadi pengingat bagi mahasiswa akan pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan kampus. Yang kedua yaitu adalah dengan adanya fasilitas pendukung. Yang pertama seperti penyediaan tempat sampah yang cukup dan memadai. Salah satu caranya yaitu dengan yang tadi, tempat sampah yang cukup dan memadai. Ini dapat membuat keefektifan slogan itu dapat berjalan dengan memastikan ketersediaannya fasilitas pendukung yang memadai. Sangat penting untuk menyediakan tempat sampah yang cukup, yang dipisahkan berdasarkan jenis sampahnya, baik itu organik maupun anorganik, dan ditempatkan di tempat-tempat yang strategis pula. Mahasiswa dapat membuang sampahnya pada tempatnya jika ketersediaan ruang terbuka yang cukup dan akses yang mudah pada berbagai tempat sampah yang sudah disediakan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu adalah desain dan penempatan yang menarik. Tempat sampah yang didesain cantik dengan warna yang cerah dan penempatan yang jelas juga dapat menyadarkan mahasiswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Informasi mengenai jenis sampah yang dibuang ke tempat sampah juga harus jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu adalah dengan melakukan kampanye sosial dan keterlibatan mahasiswa, seperti kampanye berkelanjutan. Universitas dapat menyelenggarakan kampanye berkelanjutan yang melibatkan mahasiswa secara langsung. Misalnya lomba kebersihan antar fakultas, acara clean up day, atau program adopsi distrik di mana setiap kelompok mahasiswa bertanggung jawab atas kebersihan area kampus tertentu. Partisipasi aktif dalam kegiatan ini dapat menanamkan rasa tanggung jawab dan rasa kebersamaan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya itu dengan menggunakan media sosial, di mana media sosial ini dapat menjadi alat yang sangat ampuh untuk menyebarkan pesan dan meningkatkan kesadaran. Kampanye media sosial yang kreatif dengan hashtag tertentu, isu kebersihan, atau video pendidikan dapat menarik perhatian dan keternya membuang sampah pada tempatnya dengan menyebar dengan cepat dan luas di media sosial, mengingat para mahasiswa di zaman sekarang ini memang media sosial. Saya kembalikan ke Terima kasih. Oke, mungkin saya ambil ahli, mungkin moderator ada kesalahan pada selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Operator boleh tolong dilanjut slide-nya. Selanjutnya, yang keempat ada reward dan insentif. Yang selanjutnya ada peraturan kampus. Yang pertama ada integrasi ke dalam kurikulum, yaitu memasukkan aspek kebersihan dan tanggung jawab lingkungan ke dalam kurikulum dapat memberikan pemahaman yang mendalam. Memasukkan mata kuliah yang mengajarkan kelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, dan tanggung jawab dapat mengembangkan pola pikir yang lebih bertanggung jawab di kalangan mahasiswa.
Dan juga ada peraturan yang tegas. Aturan ini mungkin mencakup hukuman atas pelanggaran seperti adanya denda atau kewajiban pembersihan. Dengan adanya aturan yang jelas dan tegas, mahasiswa dihimbau untuk menaati aturan tersebut. Selanjutnya yang keenam ada keteladanan. Yang pertama ada kepemimpinan yang inspiratif. Pengajar, staf, dan pengurus UNIF memberikan keteladanan kebersihan, mahasiswa dapat melihat bahwa karakter yang mereka hormati disiplin dalam kebersihan. Mereka pun akan lebih terpacu untuk mengikutinya. Selanjutnya, yaitu mahasiswa sebagai agen perubahan. Mendorong mahasiswa untuk melakukan perubahan di lingkungannya dapat memperkuat pesan ini. Mahasiswa yang aktif dalam organisasi, kemahasiswaan, atau komunitas lingkungan hidup juga dapat menjadi teladan bagi mahasiswa lainnya. Selanjutnya, menggunakan media sosial. Dengan adanya media sosial, mahasiswa dapat memberikan inspiratif melalui sosial media seperti memberikan konten tentang kebersihan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nada. Pada Nada, dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu hasil analisis terhadap dampak yang timbul pada lingkungan perkuliahan atau kampus akibat kurangnya kesadaran dalam membuang sampah sembarangan. Di sini ada beberapa dampak yang dapat timbul, apalagi ketika kesadaran dalam membuang sampah itu, membuang sampah sembarangan tidak ada di dalam jiwa mahasiswa. Di antaranya yang pertama yaitu terjadi banjir. Seperti yang kita ketahui semuanya bahwasannya Kota Padang termasuk salah satu kota di Sumatera Barat yang memiliki cuaca alamnya yang tidak menentu. Hal ini dapat menyebabkan hujan yang tiba-tiba datang, hujan yang tiba-tiba saja, sehingga jika para mahasiswa membuang sampah sembarangan dapat membuat lingkungan kampus menjadi banjir. Yang kedua yaitu rusaknya tatanan lingkungan kampus. Kita semua tahu bahwasannya Universitas Andalas merupakan salah satu universitas dengan keasrian dan kehijauan yang menyenangkan hati dan mata, seperti namanya Andalas. Tetapi dengan adanya sampah dapat menimbulkan tatanan dengan lingkungan yang rapi dan indah tersebut rusak. Membuang sampah membuatnya tidak enak dipandang dan juga menimbulkan bau yang tidak sedap dari sampah-sampah itu. Yang ketiga yaitu terciptanya lingkungan yang tidak sehat dan kotor. Menjaga kebersihan seperti kata pepatah, kebersihan pangkal kesehatan, sangatlah berperan dalam hal ini. Agar kita tetap sehat, maka kebersihan yang harus menjadi awal untuk mencapai tujuan. Kalau kita sendiri saja tidak mau ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan, kita bagaimana lingkungan itu akan sehat. Yang keempat yaitu rusaknya ekosistem lingkungan. Seperti yang kita semua ketahui bahwa lingkungan Universitas Andalas bukan hanya tempat di mana kegiatan menempuh pendidikan berlanjut, tetapi juga lingkungan di mana ekosistem juga berjalan. Seperti ikan yang dipelihara di Posapam, di auditorium yang sudah menjadi tempat hidup banyak ikan dan hal itu dapat rusak karena sampah. Selanjutnya yaitu yang next slide. Slide selanjutnya operator.
slide sebelumnya. Yang berikutnya yaitu hasil analisis terhadap upaya penanganan sampah di lingkungan perkuliahan oleh pihak berwenang yang bersangkutan yaitu institusi pendidikan tersebut. Untuk upaya penanggulangan yang direncanakan, saran dan beberapa sudah terlaksana oleh pihak institusi. Antara lain yang pertama yaitu melalui sosialisasi. Dengan sosialisasi, pihak institusi dapat memberikan pemahaman yang baik untuk menyadarkan manusia, terkhusus mahasiswa, agar membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih Mbak Nada. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Pada Nadia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, sekarang aku bakal lanjutin materi yang dipaparkan oleh Nada tadi. Sekarang kita akan membahas tentang melalui strategi pengelolaan sampah. Nah, di sini aku bakal jelasin ada 3 strategi yang biasanya dipakai oleh setiap kampus. Yang pertama itu adanya merancang program yang mencerminkan kebutuhan spesifik, di mana setiap universitas memiliki keunikan karena ini mendefinisikan program yang sesuai dan penting, terutama ketika dana terbatas, ketersediaan sumber daya manusia yang unggul, kondisi lingkungan dasar, dan komitmen yang kuat dari manajemen kampus adalah beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan saat sebuah program dimulai. Terus yang kedua itu kita perlu memastikan pendidikan dan pemantauan berkelanjutan. Nah, di mana kita melibatkan pemangku kepentingan yang merupakan kunci keberhasilan membangun masyarakat yang berkelanjutan, seperti mahasiswa, dosen, administrasi, staf, dan pekerja layanan kebersihan berpartisipasi dalam program ini. Partisipasi aktif mereka segera bermanfaat untuk pemangku kepentingan dalam hal membangun praktik untuk menumbuhkan dan memelihara keberlanjutan. Terus yang ketiga itu adanya identifikasi sumber pendanaan. Dengan dana yang terbatas, penting untuk menetapkan visi dan misi tentang infrastruktur hijau dan mengalokasikan dana untuk mengembangkan lingkungan hijau kita. Nah, pembahasan yang ketiga ini kita melalui rencana sistem persampahan kampus aspek teknis. Nah, teman-teman semua pada tahu kan adanya konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu merupakan meminimasi sampah yang hendaknya dilakukan sejak sampah itu belum terbentuk, yaitu dengan menghemat penggunaan bahan, membatasi konsumsi sesuai dengan kebutuhan, memilih bahan yang mengandung sedikit sampah atau pengumpulan tugas mahasiswa dengan email atau dalam bentuk file komputer. Nah, untuk lanjutannya mungkin bakal dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Sekarang aku serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hani. Pada Hani dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Nadia di atas, yaitu dari 3R. Setelah reduce tadi, kita lanjut ke yang kedua, yaitu ada reuse. Ya, reuse merupakan, next operator. Reuse merupakan upaya pemanfaatan sampah yang dapat dilakukan dengan menggunakan kembali sampah sesuai fungsinya sebelum dibuang, seperti misalnya menggunakan kertas bolak-balik untuk kegiatan bimbingan bagi mahasiswa praktikum, tugas besar atau skripsi yang membutuhkan perbaikan laporan yang berulang-ulang. Yang ketiga yaitu ada recycle. Next operator. Recycle ini merupakan proses mendaur ulang sampah dengan pengomposan dan menjual kembali sampah yang bernilai ekonomi. Untuk melaksanakan ini dari sumber secara terpilah. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Hani. Dari pemaparan yang teman-teman saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa sampah akan selalu menjadi musuh serta tantangan tersendiri yang sampai saat ini menjadi permasalahan yang tak kunjung usai.
baik dari tahun ke tahun, seperti sudah menjadi permasalahan umum yang dialami banyak negara, apalagi Indonesia, dan berhasil memberikan berbagai pengaruh, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif, seperti menjadi alasan utama timbulnya penyakit dan terciptanya lingkungan tidak sehat dan kotor. Ternyata sampah saat ini di lingkungan Universitas Andalas pada dasarnya sebagian besar bahwa mahasiswa sudah menjaga lingkungan kampus dengan membuang sampah pada tempatnya. Tetapi nyatanya sejumlah oknum dari mahasiswa sampai saat ini masih saja membuang sampah tidak pada tempatnya, alias membuang sampah sembarangan. Slogan "Buanglah sampah pada tempatnya" ini juga mempunyai potensi besar untuk meningkatkan kesadaran nyata mahasiswa Universitas Andalas untuk membuang sampah pada tempatnya melalui beberapa mekanisme penting seperti penyadaran dan edukasi. Diefektifkan dengan fasilitas pendukung yang memadai, adanya kampanye sosial, dan keterlibatan mahasiswa, reward, dan insentif. Mempertegas peraturan kampus menjadi teladan pada mahasiswa itu sendiri. Dan bila tidak ditangani dengan baik, pastinya akan memberikan berbagai dampak yang timbul pada lingkungan perkuliahan atau kampus. Akibatnya kurangnya kesadaran dalam membuang sampah sembarangan. Hal ini bisa kita lihat dari sering terjadinya banjir, rusaknya tatanan lingkungan kampus, terciptanya lingkungan yang tidak sehat dan kotor, rusaknya ekosistem lingkungan. Pastinya upaya penanggulangannya menjadi tuntunan utama untuk mengatasinya. Dan untuk itu, pihak institusi memiliki peran penting akan hal ini. Tetapi, terlepas dari peran institusi, mahasiswa tetap saja menjadi tokoh utama dalam mengatasi permasalahan sampah itu. Dan dalam menjaga terciptanya lingkungan sehat, kesadaran akan semua pihak dalam kehidupan kampus menjadi kunci utama keberhasilan ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya simpulkan. Demikianlah akhir dari sesi presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kami juga mohon maaf jika ada terjadi kesalahan atau kekurangan selama presentasi. Kurang lebih, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.